anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita ibadah dulu. Siapa yang terbuka hatinya silakan membawa ibadah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita bernyanyi. Yesus kekasih jiwaku, 1, 2, 3 ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Udah. Kita satukan hati kita berdoa. Sungguh mulia kasih-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami bisa mengembuskan napas kehidupan. Tuhan, itu semua dari berkat kasih-Mu. Tuhan, kami sebentar lagi akan memulai pembelajaran kami. Biarlah Tuhan kasih-Mu yang selalu menyertai kami. Banyak dosa yang kami buat Tuhan. Pada siang hari ini kami mohon ampun atas segala dosa kami. Demi Kristus Tuhan perantara kami berucap syukur kepadamu. Amin. Baik, materi kita pada pagi hari ini yaitu dosa dan pertobatan. Yaitu bab 4 ya. Ya, Bu. Siapa yang tahu apa itu dosa? Saya, Bu. Ya, apa itu dosa? Dosa itu adalah contoh dan berbohong. Oh, yang lain ada yang tahu? Mencuri, Bu. Oh, iya. Baik. Dan apa itu pertobatan? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa itu pertobatan? Kembali ke jalan Tuhan. Yang lainnya? Dosa dan pertobatan adalah dua topik yang ditempatkan secara bersamaan, bukan karena pertimbangan urutan, tetapi hanya alasan praktis semata-mata. Penyelamatan manusia tidak dapat disistematisir dalam sebuah urutan-urutan sebagaimana dikatakan oleh Nitrik dan Bolan. Jalan keselamatan bukanlah suatu tangga di mana manusia memanjat untuk datang kepada Allah. Manusia berdosa memiliki kewajiban untuk bertobat dan memohon ampun pada Tuhan. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi, mengampuni serta menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus putranya. Hakikat dosa. Dosa adalah pemberontakan manusia melawan Allah dan kehendaknya. Manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Selanjutnya yaitu arti-arti dosa. Ditulis ya. Yang pertama, hamartia. Artinya pelanggaran. Ada yang tahu seperti apa pelanggaran itu? Melawan peraturan. Iya, betul. Yang lain? Enggak ada lagi. Contoh pelanggarannya itu yaitu contohnya, saya menyuruh Anda untuk cepat masuk ke kelas, tetapi Anda melanggarnya. Anda selalu terlambat. Seperti itu ya. Ya, Bu. Yang kedua, adikia, yang artinya kejahatan.
seperti apa kejahatan itu? Nggak ada. Kejahatan itu contohnya bertengkar dengan kawan sekelas, itu berarti kejahatan. Kejahatan tidak harus membunuh, karena kalau dalam SMP bertengkar dengan kawan itu disebut dengan kejahatan. Baik, yang ketiga, anomia, yang artinya kedurhakaan. Pasti tahu kan apa itu durhaka? Apa itu durhaka? Tidak menyayangi orang tuanya. Betul. Yang lain? Tidak menghormati juga termasuk ya. Baik. Akibat-akibat dosa yaitu hubungan manusia dengan Allah yang pada mulanya baik menjadi terputus. Manusia membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah karena hidup manusia sudah tercemar. Seperti apa perantara untuk bertemu dengan Allah? Ada yang tahu? Misalnya berdoa, Bu. Ya, pas. Terus mematuhi aturan hukum Taurat. ya, pas. Terus beribadah juga termasuk perantara untuk bertemu Allah ya. Iya, Bu. Terus melakukan hal baik dengan mengerjakan tugas termasuk juga ya. Ya, Bu. Akibat-akibat dosa yaitu mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Yang kedua, mengakibatkan konflik dalam diri seseorang seperti racun yang mematikan. Racun yang mematikan itu yaitu rasa dengki kepada sesama, rasa ingin, rasa iri karena kepunyaan dia tidak kita punyai, seperti itu ya. Yang ketiga yaitu dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Ketika dosa berkuasa dalam hidup kita, hubungan kita dengan sesama, dengan alam, dan ciptaan lainnya menjadi rusak. Yang keempat, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian secara rohani. Kematian secara rohani itu seperti apa? Ada yang tahu? Tidak percaya pada Tuhan. Iya, yang lain? Ada. Jadi mati rohani itu juga termasuk tidak mau lagi beribadah. Dia mempercayai dirinya sendiri bisa melakukan segala sesuatunya. Itu termasuk kematian rohani, tidak percaya kepada Tuhan ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dosa adalah perbuatan manusia yang memberontak terhadap Allah. Akibat dari pemberontakan itu menyebabkan hubungan antara manusia dengan Allah menjadi rusak dan manusia mengalami kematian rohani. Apa ada yang tahu seperti apa pemberontakan itu? Pemberontakan itu seperti melawan perintah Tuhan, mengabaikan dan tidak melakukan. Itu ya. Ya, Bu. Untuk itu, manusia membutuhkan keselamatan dan pemulihan hubungan dengan Allah supaya diselamatkan. Manusia perlu mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Pertobatan yang sungguh-sungguh akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan. Jadi kesimpulan materi kita, kalau kita berdosa perlu bertobat. Kalau berdosa tidak bertobat berarti Mati rohani. ia mati rohani dan tidak masuk surga. Jadi untuk masuk surga kita membutuhkan pertobatan. Baik, Ibu akan memberikan tugas ya untuk dikerjakan minggu depan. Yang pertama, tuliskan pengertian dosa. Yang kedua, sebutkan pengertian bertobat menurut Alkitab.
Yang ketiga, jelaskan hubungan pertobatan dengan keselamatan. Nah, dijelaskan. Jelaskan. Pertobatan dengan keselamatan. Yes. Oke. Tugas ini akan Ibu tagih minggu depan ya, jadi harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan berarti memberontak. Itu artinya berdosa. Ya, berdosa. Paling nominalnya berdosa. Baik, sampai sini materi kita untuk pagi hari ini. Untuk menutup materi kita beribadah lagi untuk doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada pagi hari ini kami sudah siap belajar ya Bapak. Kiranya apa yang kami pelajari, yang sudah kami pelajari bisa menjadi pedoman bagi hidup kami ya Bapak. Terpuji termulia nama Bapa sekarang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya Bapak. Amin. Amin.